gel agar-agar bubuk gel agar-agar yang digunakan ya, Kak. Nah, itu cara menghitungnya gimana ya, Kak? Berdasarkan konsentrasinya sama, persentase yang dibutuhkan gitu, Kak. Terima kasih. Tes, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, tadi pertanyaannya tentang persentase ini ya, gel agar saya. Kalau di soal tadi kan dalam membuat 0,8% gel agarus dalam 200 ml. Nah, ini perhitungannya sama seperti ketika pernah praktikum mikrobiologi enggak? Membuat media. Halo? Izin menjawab, Bu. Sejauh ini kami hanya praktikum online melihat asistensi, Bu. Pernah praktikum mikrobiologi terus membuat media dengan volume tertentu? Kalau praktikum langsungnya belum pernah, Bu. Cuman pernah Iya. dijelaskan online, secara online. Cara pembuatan media sudah dijelaskan ya. Ini perhitungannya sebenarnya sama. Jadi kalau di praktikum mikro, cara pembuatan media biasanya misal untuk membuat nutrien agar dibutuhkan 23 gram dalam 1 liter. Nah, tinggal kalau kita membuat 100 mili berarti tinggal dihitung 23 per 1000 kemudian dikalikan 100. Nah, ini juga sama. Untuk membuat gel agarus, kalau 0,8% itu kan berarti 0,8 gram dalam 100 mili. Nah, kalau membuat 200 berarti ya tinggal dikali 0,8 per 100 kemudian dikalikan 200 mili. Seperti itu. Sudah jelas kira-kira? Ya, Kak, sudah jelas. Terima kasih. Sama. Untuk videonya perlu diputar ulang atau ada pertanyaan lain? Iya, Kak, boleh diminta tolong untuk diputar ulang kembali. Mbak Nina minta tolong di Ada uji kualitatif DNA menggunakan spektrofotometer UV. Selanjutnya kita mengatur panjang gelombang yang digunakan yaitu 230. Ini untuk mendeteksi polifenol. Terus kemudian kita gunakan panjang gelombang yang kedua yaitu 260 untuk mendeteksi DNA dan 280 untuk mendeteksi adanya protein. Untuk belangkonya kita menggunakan buffer TE pH 7,6. Kemudian kita ambil 100 mikrolit dan dimasukkan belangko TE ke dalam buffer. Kemudian kita masukkan ke dalam spektrofotometer dengan sisi bagian bening menghadap ke arah cahaya.
udah kita pilih display. Untuk selanjutnya kita menyiapkan sampel sebanyak 5 mikroliter sampel dan juga 95 mikroliter buffer pH 7,6. Pertama kita masukkan buffer sebanyak 95 mikroliter buffer pH 7,6. Kemudian kita tambahkan sampel sebanyak 5 mikroliter. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam spektrometer. Ini dipilih kemudian Pada kesempatan kali ini akan dilakukan uji kualitatif DNA di mana dibutuhkan gel agarose dengan konsentrasi 0,8% untuk whole genome, sedangkan konsentrasi 1,5 hingga 2% untuk hasil PCR. Adapun untuk sebelum running itu dibutuhkan TBE 1 kali dengan pH 8,3. Adapun bahan-bahannya seperti TrisCl, lalu ada boric acid dan ETA. Untuk konsentrasi bahan pembuatan TBE pH 8,3 yaitu terdiri dari TrisCl pH 7,6 0,05 molar, boric acid 0,05 molar, dan Na2-EDTA 0,01 molar. Dari bahan tersebut kita membuat larutan stok TBE 50 kali pH 8,3 dengan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah TrisCl 1 molar pH 7,6 sebanyak 50 ml. Lalu boric acid 1 molar sebanyak 50 ml. ETA pH 8 0,5 molar sebanyak 20 ml. Dan terakhir ditambahkan aqua steril hingga 1 liter. Untuk membuat TBE 1 kali 500 ml, maka diambil sebanyak 10 ml TBE 50 kali. Lalu ditambahkan dengan aqua steril hingga 500 ml. Kemudian dipindahkan ke dalam takaran. Kemudian dihomogenkan. Ya, untuk kali ini kita akan mencontohkan running hasil PCR dengan menggunakan gel agarose. Konten yang dibutuhkan yaitu 1,5% dengan volume 80 ml, sehingga kita membutuhkan bubuk agarose sebanyak 1,2 gram. Sekarang kita akan menimbang agarose sebanyak 1,2 gram. Bubuk agarose 1,2 gram dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer dan ditambahkan dengan TBE 1 kali pH 8,3 sebanyak 80 ml. Kemudian ditutup dengan aluminium foil. Permukaan atasnya digolongin. Kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius hingga
jala garosnya. Yang pertama pembatasnya, kemudian cetakannya, dan yang terakhir sisirannya. Setelah didinginkan beberapa saat, kemudian ditambahkan ETBR sebanyak 0,1 mikrolit. Lalu diaduk. Kemudian ditunggu sekitar 30 menit hingga mengejang. Untuk kegiatan selanjutnya adalah melakukan elektroforesis hasil PCR dengan gel 1,5%. Langkah pertama sebelum melakukan elektroforesis adalah melakukan loading sampel dengan menggunakan loading die 1:1 antara loading die dengan sampel yang digunakan. Untuk marker yang digunakan yaitu 100 pp. Sepertinya sudah Saya cukup izin jelas ya. bertanya. Oh ya, silakan. Untuk pada saat penghomogenannya tadi, itu botolnya menggunakan, ya perkenalkan dulu, saya Foni Masroh dari Biologi B, izin bertanya. Untuk penghomogenannya tadi kan menggunakan botol yang agak besar, terus itu ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Terlihat pada video itu ada cairan yang seperti agak tumpah, itu memang seperti itu, dan kenapa tidak menggunakan tutup yang rapat agar tidak tumpah? Terima kasih. Maksudnya yang tumpah Cairannya, buffer TBE-nya. iya, Yang waktu dituang sebelum dipanaskan itu. yang waktu dihomogenkan. Sebentar. Yang waktu dimungkinkan sebentar. Saat membuat TBE 500 ml itu nanti kan ditambahkan dengan 10 ml TBE terus ditambah dengan Aquades, kemudian nanti kan dihomogenkan. Itu tadi terlihat seperti larutannya itu, cairannya itu tumpah seperti itu, Bu. Terus penutupnya tadi kan menggunakan aluminium foil. Kenapa dipilih aluminium foil? Kenapa tidak menggunakan tutup yang rapat seperti itu? Terima kasih.
Kalau saya lihat kayaknya tumpahnya itu pas sebelum dididihkan ya, yang waktu nuang ke dalam Erlenmeyer-nya itu ya. Kalau tumpah itu bukan disengaja tumpah ya, memang dari segi ketidaksengajaan tumpah. Kemudian kenapa tutupnya pakai aluminium foil, karena yang mudah dilubangi juga kan, seperti tadi dilihat ketika mendidihkan itu tutupnya tidak ditutup rapat begitu, tapi memang sengaja dilubangi supaya uapnya bisa keluar. Khawatirnya kalau tertutup rapat, seperti halnya ketika membuat media, mungkin pernah tahu ditunjukkan videonya pembuatan media di mikrobiologi, itu kan kalau Erlenmeyer-nya ditutup rapat, terus kemudian mendidih, itu kan ada uapnya yang mendorong tutup sehingga kemudian apa ya, bisa cairannya malah bisa keluar dari Erlenmeyer-nya kalau tekanan di dalamnya kuat. Khawatirnya seperti itu, sehingga di situ menggunakan aluminium foil yang memang sengaja dilubangi supaya uapnya nggak tertahan di dalam Erlenmeyer-nya. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ibu, Cukup saya izin tahu saya di teori juga pastinya sudah dijelaskan sama Prof. Hajia. Memang pada prinsipnya cuma dua, satunya menggunakan spektro untuk kuantitatif, yang kualinya menggunakan elektroforesis, itu aja. Kira-kira ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Saya Yasina Biaksa. Saya masih bingung karena kan di video tadi itu langkah terakhirnya cuman sampai menggunakan alat itu kan Bu. Nah, saya bingung setelah melakukan elektroforesis dengan alat itu hasil yang ditunjukkan seperti apa ya Bu? Maksudnya hasil kualitatifnya itu seperti apa gitu Bu? Terima kasih. Hasilnya berupa ini profil, jadi kalau kita lihat langsung memang nggak bisa, jadi harus di-scan ya pakai fluoresen itu. Jadi nanti kelihatan bandnya berwarna putih. Pernah browsing hasilnya elektroforesis enggak? Nah, jadi ada strip-stripnya di setiap, kalau ada bandnya itu nanti akan tampak ada strip-strip di masing-masing sumuran. Nah, itu nanti yang akan diukur berdasarkan marker yang kita gunakan. Jadi kan kita pakai marker. Kalau marker kan sudah jelas ukuran basa bispirnya sudah jelas ya, berapa bispir. Nah, nanti tinggal dilihat bandnya itu yang muncul itu di sebelah mananya marker. Bentar, saya cari contoh dulu. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Terlihat Bu. Saya googling contoh pakai kata kunci elektroforesis gel agarus gitu aja, kemudian saya lihat yang sesuai. Ini ada beberapa contoh hasil. Nah, hasil dari elektroforesis gel agarus itu seperti ini. Meskipun gel yang kita buat tadi itu benih ya, tapi di foto karena DNA-nya itu nanti akan berpendar, maka nggak bisa kita lihat secara langsung. Jadi nanti harus di-scan dulu, baru latar belakangnya atau gelnya itu kelihatan gelap, kemudian
yang ada band-nya itu akan berpendar seperti ini. Jadi warnanya kelihatan putih berpendar seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini ini markernya. Jadi ada beberapa band di sini, di mana masing-masing itu sudah ada ukurannya sesuai dengan marker yang digunakan, ukuran berapa. Jadi di sini nanti akan urut mulai dari yang terbesar paling atas, kemudian ukuran terkecil dia ada di paling bawah. Jadi misalnya ini markernya 100 base pair, maka 100 ini yang di bawah ya. Kemudian sampel kita itu yang ini. Nah, jadi nanti tinggal dicocokkan. Kira-kira ini misalnya satu ini lurus sama ukuran marker yang mana? Kan ini jelas ya ini lurusnya. Nah, berarti perkiraan sampel DNA kita itu punya ukuran seperti seukuran dengan pita yang ini. Tinggal dicat. Ini nanti tinggal dicocokkan. Misalnya kita pakai marker 100 BP, kita browsing, tinggal dilihat nanti band yang ini ukuran berapa, seperti itu, nanti tinggal diluruskan. Nah, mungkin pernah disinggung juga sama Prof di kuliah bahwa untuk menentukan ukuran dari band, kalau dari hasil elektroforesis gel agarus ini untuk DNA itu tidak menggunakan RF. Nah, kalau protein memang dihitung RF-nya. Kalau RF itu menghitung jarak tempuh dibagi dengan jarak total. Nah, kalau DNA enggak perlu ngitung RF. Jadi tinggal dicocokkan dengan markernya. Jadi disejajarkan kira-kira berapa. Jadi kita memang enggak bisa persis misalnya 115 seperti itu enggak bisa, tapi hanya bisa perkiraan antara berapa sampai berapa. Atau kalau sudah benar-benar lurus baru sesuai dengan yang di marker tadi. Misalnya 150 atau 200 seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, kira-kira sudah jelas atau belum? Sudah jelas Ibu, izin bertanya lagi. Ya. Tadi kan dijelaskan kalau markernya itu urut dari yang terbesar lalu ke terkecil. Nah, kalau misalnya hasil DNA-nya itu menunjukkan hasil yang besar, itu berarti apakah dia lebih baik atau bagaimana ya, Bu? Oke. Di sini bukan lebih baik atau buruk, sorry, pencet. Saya stop share aja ya. Untuk marker itu memang di situ sudah jelas ukurannya. Nah, tinggal ketika kita membuat gel agarus itu kan ada persentase agarus yang kita gunakan. Misalnya tadi di soal ada 0,8%. Nah, itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang mau kita pisahkan itu ukurannya besar atau kecil. Kalau ukurannya besar, kita jangan pakai yang pori-pori terlalu kecil. Berarti jangan pakai konsentrasi yang terlalu tinggi. Karena kalau konsentrasi agarusannya tinggi, otomatis pori yang terbentuk akan menjadi kecil, gitu kan ya. Nah, sehingga kalau kita pakai isolat DNA yang hasil dari isolasi itu, kita pakai aja yang konsentrasi agak rendah. Tapi kalau kita misalnya sudah isolat DNA-nya itu sudah dipotong-potong, maka konsentrasinya bisa lebih kecil. Atau misalnya hasil dari PCR, maka konsentrasi agarusannya bisa lebih tinggi, sehingga porinya lebih kecil. Karena supaya DNA-nya nanti nggak sampai lolos ketika di running itu karena nggak kelihatan ya, nggak sampai lolos keluar dari gelnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya kok sampai lupa karena mengulas dari awal. Kalau misalnya DNA-nya menunjukkan di marker yang besar itu, apakah Oh dia ya, lebih baik atau oh ya, ya. bagaimana? Ya, jadi di sini bukan masalah lebih baik atau lebih buruk. Jadi uji kualitatif itu kan sebenarnya melihat ini karena nggak bisa menentukan berapa, jadi hanya perkiraan, maka kualitatif ya. Melihat ukurannya berapa kira-kira. Kalau besar pun bisa kita katakan buruk itu misalnya sudah di PCR tapi kok masih besar, itu baru. Tapi kalau isolat terus dapat ukurannya besar itu wajar. Ya, jadi kalau masalah yang besar di atas kemudian yang kecil di bawah sudah paham ya?
Iya, Ibu, sudah paham. Oke. Jadi itu tadi bukan masalah yang baik, besar atau yang baik, yang besar atau yang kecil ya. Cuma kalau misalnya molekulnya terlalu besar, kemudian kita pakai gel yang konsentrasinya terlalu tinggi, biasanya nggak mau turun, itu yang hasilnya jadi jelek. Jadi memang harus menyesuaikan. Kalau untuk kebutuhan hasil isolasi biasanya pakai 0,8%. Kalau misalnya mau running hasil PCR bisa pakai 1,5%, misalnya seperti itu. Soalnya kalau yang jelek itu nggak mau turun semua. Jadi masih tertahan di atas, itu yang jelek. Tapi kalau sudah ada yang turun, ada yang tertahan di atas, itu berarti memang karena ukurannya yang bervariasi. Seperti itu sih. Baik, Ibu, terima Iya, sama-sama. Permisi, Bu. Ya. Ya, saya Aisyah Fajriyati izin bertanya mengenai untuk hasil elektroforesis ini, itu apakah ada ya Bu, di mana hasil ini menunjukkan kalau uji ini dinyatakan salah teknis seperti itu. Jika misalkan ada itu hasil seperti apa ya Bu yang ditunjukkan kalau uji ini dinyatakan terdapat kesalahan dan harus mengulang. Terima kasih sebelumnya Bu. Iya, sama-sama. Kalau salah teknis itu bisa jadi berarti sebentar. Saya colok baterainya habis. Kalau salah teknis itu mungkin dari segi pengambilan sampelnya yang tidak homogen sehingga DNA-nya nggak terikut. Nah, kalau yang seperti itu berakibat B-nya nggak muncul, itu bisa karena salah teknis. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan proses isolasi dengan benar, insya Allah band-nya akan muncul di elektroforesis. Kemudian ada juga, saya agak bingung salah teknis ini maksudnya gimana. Karena biasanya ya, kalau troubleshooting-nya di elektroforesis itu setahu saya, kalau enggak, ini antara band-nya nggak muncul, bisa jadi itu tadi karena sampel DNA-nya nggak terambil ketika kita mengambil sampel, karena nggak dilakukan pipetting dulu, sehingga mungkin yang terambil hanya buffernya saja. Kemudian bisa juga karena isolat DNA-nya yang terlalu sedikit, sehingga nggak terdeteksi. Kemudian kadang bisa juga ditemukan hasil semir ya, karena DNA-nya belum murni. Seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Bu. Ya. Ya, saya Lydia izin bertanya. Pada video itu kan penggunaan pewarna yang dipakai itu ETBR ya Bu ya, atau etium bromide. Apakah ada? Yes, apakah bisa kita menggunakan zat yang lain gitu Bu? Apakah ada zat warna lainnya gitu Bu? Terima kasih. Ya, seingat saya ada yang aman, tapi saya lupa pernah dijelaskan sama Profat. Cuma yang umum dipakai di lab itu memang ETBR. Cuma kalau ETBR itu kan karsinogenik ya, jadi kita harus sangat berhati-hati menggunakannya. Dan pipet yang kita gunakan untuk mengambil ETBR itu langsung disisihkan, dikumpulkan tersendiri supaya tidak sampai terpegang untuk kebutuhan lain. Ya, jadi kita harus benar-benar hati-hati ketika bekerja menggunakan ETBR. Saya lupa, pernah dijelaskan sama Profat, ada juga bahan yang lebih aman daripada ETBR. Tapi mohon maaf, saya lupa. Karena memang yang sering dipakai yang ETBR. Mungkin Mbak Nina bisa menambahkan.
Iya, karena ini ya di kolom chat, karena memang yang lebih umum dipakai PTBR, sehingga yang lain agak kurang familiar. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi, Bu. Ya. Saya Dinda Nabila izin memastikan dan menyambung pertanyaannya Yarisina tadi. Jadi setelah step terakhir yang ditunjukkan di video praktikum itu yang dilakukan hanya memasukkan ke alat elektroforesis dan di-scan untuk mendapatkan hasilnya itu tadi saja ya Bu? Atau masih ada tahapan selanjutnya Bu? Karena di video cuma ditunjukkan sampai memasukkan ke alatnya itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, untuk tahap dari elektroforesis itu memang itu saja. Jadi setelah dimasukkan, kemudian proses running, kemudian runningnya sekitar bisa 30 menit, kemudian sudah gelnya kita ambil terus di-scan itu saja. Lalu dianalisa dengan menentukan itu tadi ukurannya berapa berdasarkan marker yang digunakan. Kalau ditunggu running memang lama, jadi videonya hanya sampai pada memasukkan sampel dan ditunjukkan sedikit tadi proses runningnya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Gimana teman-teman, ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, berarti sudah cukup jelas. Mbak Nina bisa dibantu menjelaskan tugas untuk pertemuan hari ini? Iya Bu, ya Bu. Teman-teman ini untuk tugasnya aku izin share screen lagi ya. Baik. Ini apa udah terlihat teman-teman gambarnya? Sudah Kak. Sudah Kak. Jadi untuk topik uji kualitatif sama uji kuantitatif DNA ini tugasnya bukan bikin video ya, tugasnya adalah membuat makalah review dari uji kualitatif dan kuantitatif DNA. Jadi pertama itu teman-teman cari jurnal dulu, cari jurnal yang membahas terkait uji kualitatif dan kuantitatif DNA, terserah mau kuantitatif dan kuantitatif DNA apa, terserah itu boleh tanaman, boleh hewan. Pokoknya di dalam jurnal itu harus ada step by step atau metode terkait gimana sih cara uji kualitatif dan uji kuantitatif DNA-nya. Terus nanti teman-teman baca, teman-teman review, dan ditaruh di makalah teman-teman kayak gitu. Untuk formatnya kayak gini, ada nama sama ini latar belakangnya teman-teman. Terus nanti untuk judulnya ini tugas individu praktikum teknik. Oh sorry belum diganti. Berarti ini nanti diganti tugas individu praktikum biologi molekuler ya, topik 2, yaitu uji kualitatif dan kuantitatif DNA. Terus ada latar belakangnya rata kiri. Ini latar belakang teman-teman biasa untuk tujuannya ini teman-teman. Untuk mengetahui metode uji kualitatif dan kuantitatif DNA. Terus itu ada hasil dan pembahasan kayak biasa. Teman-teman bahas apa hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Terus
kesimpulan. Kesimpulannya harus menjawab tujuan ya teman-teman. Dan daftar pustaka. Udah, gitu aja. Jelasnya ada yang mau ditanyain? Permisi, Kak. Ya. Iya, saya Aisyah Fajrati izin bertanya. Itu tadi setelah tujuan, rumusan masalah, itu langsung hasil dan pembahasan ya, Kak? Tidak ada metode. Hasil dan pembahasan itu metodenya termasuk ke dalam hasil pembahasan aja deh. Oh, jadi dimasukin sambil menjelasin hasilnya seperti itu. Iya, Oh, benar sekali. iya, saya izin bertanya lagi, Kak, mengenai jurnal yang dipakai. Ini apakah ada ketentuan seperti bahasa Inggris atau tahun? Seperti itu, Kak. Sebenarnya nggak ada, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman itu pakai jurnalnya yang berbahasa Inggris. Gitu, untuk minimalnya sih nggak ada, tapi kalau misalkan teman mau, dari kami itu minimal 2 sih deh. Jadi kayak bisa jadi pembanding antara metode yang satu dan metode yang lainnya. Gitu, paham nggak? Jadi misalkan, oh ya, mau tanya dulu. Iya, jadi jurnal yang dipakai kan katanya tadi untuk pembanding, berarti ada beberapa jurnal seperti itu ya, Kak? Ya, jadi itu review jurnalnya itu gini, teman-teman bisa pakai satu jurnal, tapi kan kalau satu jurnal aja itu kayak teman-teman kayak masih apa ya, istilahnya itu ada mengetahui metode lainnya yang bisa digunakan selain metode di jurnal yang teman-teman pakai gitu. Nah, makanya disarankan adalah lebih dari satu jurnal. Jadi teman-teman bisa mereview dari misalkan 3 jurnal yang teman-teman gunakan terus dijadikan satu di makalah teman-teman gitu. Untuk minimalnya nggak ada sih kalau bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan lebih dari 2 gitu. Oh iya, Kak. Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya. Permisi, Kak. Ya. Iya, saya Lydia izin tanya, Kak. Menyambung pertanyaan Aisyah mengenai daftar pustaka tadi, referensi yang digunakan itu apakah hanya dari jurnal saja atau boleh juga menambahkan dari textbook, Kak? Textbook ya. Kalau untuk pembandingnya, maksudnya kayak untuk reviewnya itu pakainya jurnal ya teman-teman. Kalau textbook itu misalkan di jurnal tersebut teman-teman perlu kayak menjelaskan suatu hal pakai textbook itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pembandingnya gitu kayak misalkan review jurnal itu teman-teman harus tetap pakai jurnal, nggak boleh pakai textbook. Textbook kayak cuma buat membantu menambahkan informasi aja gitu di pembahasannya teman-teman. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Ada Permisi, lagi? Kak. Permisi, Kak. Iya, siapa dulu nih? Halo, permisi Kak. Ya, saya Ya. Wanda. Izin bertanya Kak, misalnya nanti kita mereview 3 jurnal begitu. Nanti hasil pembahasannya itu apakah dari 3 jurnal itu dibahas semua hasil pembahasannya atau bagaimana Kak? Oh iya, kan teman-teman reviewnya juga ya berarti review yang ditulis di makalah teman-teman ya tidak. Jadi misalkan kan kayak gini, mana nih? Misalkan kayak gini. Misalkan hasil dari pembahasan ya, uji kualitatif dan kuantitatif DNA. Nah, misalkan di jurnal 1 adalah uji kuantitatif DNA pada jurnal 1 adalah begini-begini metodenya dan menghasilkan hasil yang segini. Berbeda dengan jurnal 2 yang menggunakan metode begini-begini dan hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kayak gitu. Kalau ada 3 jurnal ya udah tambahin lagi aja. Sedangkan di metode jurnal ketiga menggunakan metode yang seperti ini dengan hasil seperti ini. Hal ini menunjukkan perbedaan antara metode yang satu dan metode dua kayak gitu. Baik Kak, paham. Terima kasih. Oke. Permisi, Kak. Ya. Saya Gina izin bertanya, untuk jurnal review apa boleh digunakan ya Kak? Atau harus jurnal penelitian? Jurnal review boleh. Oke, makasih Kak. Oke.
Ada Ini lagi sih teman? Oh ya, izin memastikan, berarti karena disarankan apa ya, mereview lebih dari satu itu kemungkinan kalau sekelas ada yang sama itu tidak apa ya Kak? Berarti iya, nggak apa. Karena kan gini ya teman-teman, jurnal tuh boleh sama, tapi kemampuan teman membahasakan dengan bahasa itu kan pasti berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau sama. baik Kan ya, terima berbeda. kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku stop share ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugasnya? Oh ya, untuk deadline-nya sama ya, kayak yang sebelumnya juga. Kalau misalkan teman-teman belum ada, maksudnya sudah ada yang tidak ditanyakan lagi, kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan boleh chat ke PJ asistennya. Mungkin habis ini kita akan post test ya teman-teman. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Udah jelas kan ya tugasnya? Itu link prosesnya sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Bisa dikerjakan sampai jam